Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai proposal yang telah kami buat mengenai minyak rambut dari minyak alpukat, perusahaan Stella Alami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya Ahmad Rizal Rahman dengan NIM 1902 30 10 62. Saya Jelani dengan NIM 1902 30 10 20. Saya Nurlandari dengan NIM 1902 30 10 38. Oke, langsung ke materinya. Latar belakang. Rambut menjadi salah satu hal penting bagi manusia. Rambut yang sehat membuat penampilan kebanyakan orang semakin percaya diri. Oleh karena itu, merawat rambut merupakan hal yang wajib bagi para manusia zaman sekarang. Dengan itu, kami membentuk sebuah produk alami mengenai minyak rambut. Keunggulan minyak rambut dari minyak alpukat ini sangat banyak. Pertama, mengandung vitamin A, D, D, E yang berfungsi menjaga kelembapan rambut. Tidak hanya itu, kandungan tinggi asam amino dalam alpukat juga berfungsi sebagai keratin agar rambut tampak lebih bercahaya. Tujuan dibangunnya industri yang akan kami buat ini ialah diarahkan untuk meningkatkan produksi olahan jadi dari alpukat dan juga manfaat yang sangat banyak dari alpukat untuk kesehatan rambut. Sasaran utama pembangunan industri minyak rambut alpukat PT Stella Alami adalah untuk meningkatkan nilai tambah alpukat yang dapat membantu petani alpukat dan masyarakat sekitar yang terkena dampak positifnya. Manfaat dibangun industri ini ialah sebagai salah satu inovasi yang berperan untuk memanfaatkan alpukat menjadi produk kesehatan rambut. Tidak hanya itu, dapat meningkatkan pendapatan daerah, menambah pemasukan bagi petani alpukat dan meningkatkan harga jual alpukat. Visi dan misi PT Stella Alami, visi menjadi salah satu perusahaan Indonesia berbasis agroindustri yang menghasilkan produk berkualitas kelas dunia periode 2021 sampai 2026. Misi yang pertama, mengolah produk yang aman dan disukai oleh banyak kalangan umur. Selalu menekankan ciri khas Indonesia pada produk yang diolah, menghasilkan produk inovasi minyak rambut terbaru dengan campuran bahan alami yang menjadi daya tarik jual. Segmentasi pasar, produk minyak rambut alpukat ini ditujukan untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga, wanita karir, mahasiswa, dan pelajar karena jenis produk yang dihasilkan lebih identik dengan kehidupan kaum perempuan. Target pemasaran produk dihasilkan diharapkan memberikan mutu terbaik yang diberikan kepada konsumen pada tahap awal. Kisaran tahun 2021 sampai 2023 target produksi dan penjualan dari adalah sebesar 500.000 produk per tahun. Yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan. Pesan kepada konsumen terhadap produk dari sisi bentuk produk maupun kemasan yaitu pesan praktis dan mudah dibawa, tahan lama dan enak dilihat. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT dan scoring untuk tentuan jenis produk dan lokasi. Ini ada faktor internal table, analisa kekuatan strength. Ada condition, quality, score, dan komentar. Pertama, masih banyak bahan strategis untuk kelas pendirian sampai dengan pola hidup masyarakat yang sehat dengan quality 0,1 dengan nilai total 0,6, skor yang totalnya 13. Komentar ini dapat dilihat dari masyarakat yang lebih mementingkan penampilan. Selanjutnya ada tabel analisis kelemahan, weakness. Condition, kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan dengan nilai quality 0,1 dan skor 2. Komentar, upaya pemasaran yang dilakukan semaksimal mungkin. Diharapkan nantinya akan memaksimalkan penjualan produk ini. Selanjutnya ada tabel 3, analisa peluang opportunis. Condition-nya peningkatan kualitas dari jumlah SDM Kalsel, data BPS 2009 dengan quality 0,2, skor 4, dan upaya pemerintah dan meningkatkan SDM yang berpotensi dengan jumlah total quality 0,8 dan skor 11. Tabel 4, analisa tantangan trade. Condition-nya munculnya banyak perusahaan yang mengeluarkan minyak rambut lebih baik, quality 0,1, skor 1, dan komentar. Ini pula bisa menjadi peluang yang bagus apabila pihak perusahaan bisa bersinergi perusahaan lain. Selanjutnya di sini ada OTSW, string weights, opportunity strategi SO, strategi WO, dan strategi yang bisa dilihat langsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kepada Wulandari, dipersilakan. Ya, yang selanjutnya uraian proses yang mana ada beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu masing-masing bahan disortir, lalu dilakukan pengupasan, setelah itu dilakukan pencucian dan penirisan. Tahap kedua adalah penimbangan bahan baku. Setelah itu penghalusan bahan dan masing-masing bahan disortir. Dibuat ke mesin penyuling minyak alpukat, lalu minyak alpukat didapatkan. Tahap ketiga yaitu proses pembuatan pomade, yang dimana lilin dilelehkan, lalu ditambahkan bahan minyak esensial dan ditambahkan bahan minyak alpukat dan sedikit zaitun. Kemudian memasukkan bahan ke dalam double boiler sehingga cair dan ditambahkan lagi madu dan minyak aprikot. Lalu diaduk campuran sampai benar-benar cair dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan, tunggu hingga dingin, dan yang terakhir ditambahkan lagi madu dan minyak aprikot. Spesifikasi bahan, yang dimana bahannya adalah alpukat, air, lilin lebah, madu, minyak zaitun, minyak esensial, dan minyak aprikot. Sertifikasi bahan yang digunakan kondisinya segar, terlepas dari kotoran, tidak ada cacat fisik. Setelah itu bersih, tidak berwarna dan tidak terkontaminasi, padat dan mudah mencair, kental dan baru dari sarangnya, telah tersimpan dalam waktu yang lama, bersih, tidak keruh dan warna alami, bersih dan berbau enak. Diekstrak alami dari buah dan kandungan minyak 40-50%. Yang selanjutnya ada diagram kualitatif, yang dimana semua bahan dimasukkan ke dalam alat, terus lalu dicampurkan dan kemudian dimasukkan ke dalam satu alat lagi sehingga semua bahan tersebut menjadi suatu produk. Selanjutnya ada neraca massa, yang dimana alpukat 100 kg dihaluskan selama 2 jam, kemudian menghasilkan massa 90 kg. Kemudian dilakukan penyulingan minyak dengan ditambahkan air sehingga massa menjadi 60 kg. Lalu dilarutkan alpukat dengan suhu 450 derajat Celcius selama 30 menit hingga massa menjadi 45 kg. Kemudian dilakukan destilasi dan massanya menjadi 40 kg. Minyak alpukat 40 kg dilelehkan dengan 20 kg lilin lebah sehingga masanya menjadi 19 kg. Lalu dicampurkan lilin lebah dan minyak esensial sebanyak 1 kg. Massa lilin lebah menjadi 20 kg. Kemudian dicampurkan dengan minyak
alpukat 40 kg dan minyak zaitun 1 kg, sehingga masanya menjadi 61 kg. Kemudian dimasukkan ke dalam double boiler hingga mencair, sehingga masanya menjadi 50 kg, 58 kg, dan ditambahkan dan dicampur, yaitu dengan 1 kg madu dan 1 kg minyak alpukat, sehingga masanya menjadi 60 kg, dan yang terakhir dikemas 100 gram per wadah. Selanjutnya ada neraca energi, yang dimana energi panas 100% pada mixing time, hingga 10% kehilangan panas karena gas buatan, 2% kehilangan panas karena air di udara, 4% kehilangan panas karena proses, dan 80 energi panas di dalam tangki pemanas. Neraca energi sendiri digunakan pada alat-alat saat terjadi proses di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu atau keadaan. Selanjutnya ada boiler, yang dimana bahan bakarnya adalah 100%, kemudian kehilangan panas karena gas buang kering sebanyak 12,7%, kehilangan panas karena steam dalam gas buang 8,1%, kehilangan panas karena kandungan air dalam bahan bakar 1,7%, kehilangan panas yang dikarenakan kandungan air di dalam udara 0,3%, kehilangan panas karena bahan yang tidak terbakar dalam residu 2,4%, kehilangan panas karena radiasi dan kehilangan tidak terhitung 1,0%, dan yang terakhir adalah panas dalam steam yaitu 73,8%. Selanjutnya sertifikasi alat, yang dimana ada beberapa alat seperti boiler, tangki reaktor penyuling, condenser, dan mixing tank yang masing-masing jumlahnya 1. Dan di sini kita lihat contoh gambarnya. Yang selanjutnya ada utilasi pabrik. Yang pertama ada sumber air, yang dimana ada 2 sumur bor, kemudian kedua sumur bor tersebut airnya masuk ke raw material tank, kemudian masuk ke water basis, kemudian masuk ke domestic tank. Sehingga di domestic tank air tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang ke bagian daerah pabrik, ada yang ke bagian daerah kantor. Di sini ada sumber listrik, bisa dilihat tabelnya. Dan untuk tata letak pabrik, kondisi wilayah, yang dimana ada beberapa kecamatan yang tidak menghasilkan dan ada beberapa pula kecamatan yang menghasilkan. Contohnya adalah daerah tambang ulang, yaitu dengan menghasilkan 50, dan tua atau rusaknya ada 16, dan total produksi per ton ada 47. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang perindustrian, energi dan pertambangan. Ada kelompok industri, ada jumlah industri formal dan tenaga kerja. Jadi untuk jumlah industri formalnya itu berjumlah 55, tenaga kerjanya berjumlah 2.220. Sumber pendapatannya ada untuk pertanian 31,75, perdagangan 22,47, ada industri 19,16, pertambangan 9,55, jasa 8,82, keuangan 3,95, bangunan 2,00, ada angkutan 1,75, listrik dan air 0,16. Slide selanjutnya, pemilihan lokasi pabrik. Jadi di sini ada 3 wilayah, ada Bati-Bati, Jorong, dan Batu Ampar. Dilihat dari pajaknya itu ada Bati-Bati 1 juta, Jorong 500, Batu Ampar 1 juta 200. Listriknya Bati-Bati 2 juta, Jorong 1 juta 500, Batu Ampar 2 juta 100. Ongkos per unitnya ada Bati-Bati 1.000, Jorong 1.200, Batu Ampar 850. Ongkos operasinya untuk Bati-Bati 3.000, Jorong 3.500, Batu Ampar 2.000. Fixed cost. Jadi Bati-Bati untuk listrik itu 1 juta, Jorong 500, Batu Ampar 1 juta 200. Untuk pajak Bati-Bati 2 juta, Jorong 1 juta 500, Batu Ampar 2 juta 100. Jumlahnya tuh Bati-Bati 3 juta, Jorong 2 juta, Batu Ampar 3 juta 300. Dan juga di sini ada variable cost. Dapat dilihat. Oke, slide selanjutnya. Struktur organisasi PT Stel Alam ini seperti struktur organisasi pabrik pada umumnya. Di sini ada CEO, general manager, manajer finansial, manajer produksi, manajer HRD, manajer marketing, dan ada struktur di bawahnya lagi. Oke, slide selanjutnya. Layout pabrik. Di sini ada sebelah kiri layar, situ ada musola, ada gudang bahan baku, kantor manajemen, sumber air, tempat proses produksi pabrik. Untuk pengelolaan limbahnya ada di belakang, gudang hasil produksinya dekat pengelolaan limbah, dan area parkir yang ada di depan. Oke, slide selanjutnya. Analisis ekonomi. Dari sumber-sumber ada modal sendiri, investornya ada 3, dan juga memiliki pinjaman bank. Paling banyak itu ada modal sendiri, dan juga untuk nominalnya sebesar 3.944.800. Slide selanjutnya, kita lihat ada di sini ada daftar bahan-bahan, ada alpukat, air, lilin, madu, minyak minyak esensial, minyak aprikot. Untuk totalnya sekitar 45.650. Dan juga untuk ada dipotong biaya pengiriman, total harga bahan sebelum pajaknya itu 48 juta, dan total untuk semuanya 43.335.000. Slide selanjutnya, di sini ada nama-nama alatnya. Alatnya semuanya jumlahnya 1. Untuk proses harga satuannya, untuk boiler itu 120 juta, untuk tangki reaktornya 70 juta, kondenser 560.000, mixing tank 10 juta. Jadi untuk totalnya itu 200 juta 560.000. Slide selanjutnya, di sini ada harga pokok produksi. Total biayanya itu 17.530 juta 396.000. Ada persediaan barang awal tahun 43 juta 395.000. Dan juga dari kita totalkan menjadi 17.582 juta 731.000. Harga pokok produksi. Oke, slide selanjutnya. Di sini harga pokok penjualan. Ada persediaan awal tahun, harga pokok produksi, barang bersedia untuk terjual, dan persediaan barang akhir tahun, sehingga totalnya itu 17.617 juta 66.000. Ada laporan laba rugi. Jadi kita lihat laba kotornya itu 1.951 juta 834.000. Ada pengeluaran umum, pajak keuntungan dipotong sehingga mendapatkan laba bersih 750 juta 124.000. Oke, slide selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.
Mohon maaf bila ada salah perkataan dari presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.